Semoga Allah menerima amal dan amal kita sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmah, hidayah serta maunah yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita bisa hadir di sini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, la nabiyya wa la rasula ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sepeninggal beliau. Beliau yang telah mengajari kita semuanya bagaimana tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi makhluk yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi makhluk yang sosial, yang baik di mata manusia itu sendiri. Dan mudah-mudahan ketika kita faham, kita bisa mengamalkan ilmu itu, mentauladani beliau di yaumul qiyamah nanti, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini pula mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan kata lain, jangan sampai Allah itu melihat kita jauh daripada perintahnya dan dekat di dalam kemaksiatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita menyaksikan dan tentu kita sadar di negeri kita ini banyak sekali bencana. Bala Allah turunkan ataupun itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas banyak sekali hal-hal yang tidak kita senangi tapi Allah berikan kepada kita. Banjir bandang berada di mana-mana atau beberapa tempat. Mungkin juga yang tidak kita senangi merambah dalam keluarga kita. Yang perlu kita evaluasi adalah jangan-jangan ini adalah akibat kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan bencana yang Allah berikan kepada kita lantaran maksiat kita. Jangan-jangan pula keluarga kita yang tidak harmonis juga karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita renungkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu athar daripada sahabat Rasulullah yang bernama Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengingatkan kepada kita terkait dengan maksiat ini. Idza hamamta bi fi'il syahwat fatudzakkir bi thalathi ayat. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Wa may ya'mal su'an yujza bih. Beliau pernah mengatakan, ketika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, ingin melampiaskan hawa nafsu, fatudzakkir, maka ingatlah 3 ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut pada Allah, maka baginya dia surga. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah dia itu tahu, sadar bahwa Allah sedang melihatnya? Wa may ya'mal su'a yajzi. Dan barang siapa yang beramal jelek, melakukan kejelekan, maka Allah akan balas timpal dengan kejelekan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ali mengingatkan kepada kita, ingatlah hai manusia, ketika kamu ini mau bermaksiat kepada Allah, ingin menuruti hawa nafsu yang disetir oleh setan itu, ingat 3 ayat Allah ini. Beliau mengutip dalam surat Ar-Rahman 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan barang siapa atau bagi siapa saja yang takut kepada kedudukan Rabbnya, yakni Allah, jannatan, dia akan mendapatkan 2 surga. Takut yang bagaimana? Yang dijamin Allah, dijanjikan Allah mendapatkan 2 surga. Waliman khauf. Takut yang seperti apa yang Allah berikan kepada kita manusia itu sehingga mendapatkan 2 surga? Bukan takut seperti ketika kita melihat sesuatu yang menakutkan kemudian kita tutup mata, takut melihatnya. Bukan seperti itu. Bukan takutnya kita kepada selain Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita, karena saking takutnya kemudian kita lari. Saking takutnya kepada musuh kita bersembunyi darinya. Takut. Bukan seperti itu. Yang dimaksud khauf di sini adalah takut yang menjadikan kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala.
Takut yang menjauhkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Takut bermaksiat kepada Allah. Sehingga ada kemaslahatan dalam diri kita untuk dekat, ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah, takut seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan 2 surga. Tidak bermaksiat kepada Allah karena saking takutnya. Karena tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia akan dekat dengan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Takut yang seperti ini, ikhwan, yang mendapatkan 2 surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang kayak apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 surga ini. Yang pertama adalah surga yang Allah berikan ketika dia masih hidup di dunia ini. Kita bisa melihat tafsirnya dalam Ibnu Katsir. Ya. Surga yang pertama Allah turunkan, Allah berikan ketika dia masih hidup di dunia ini. Berupa apa? As-sakinah, ketenangan hidup, ketentraman lahir batinnya. Jadi kalau kita merasakan hidup ini tentram, tenang, lah mudah-mudahan itu lantaran kita dekat dengan Allah, tidak bermaksiat. Dan yang tahu kita itu, yang merasakan itu kita. Allah berikan langsung berupa as-sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Bukan berarti dia nggak dapat masalah. Allah kasih masalah tetap. Tetapi Allah juga memberikan pemecahannya dengan yang tentram, dengan ketenangan, tidak gerusa-gerusuk, nyalakan sana, nyalakan sini, berteriak sana, berteriak sini, tidak. Banyak masalah yang dihadapi, tapi Allah kasih sakinah, ketenangan dalam hidupnya, tenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bukankah surga di dalamnya nanti tidak ada kegundahan? Bukankah surga nanti ketika di akhirat itu tidak ada kegelisahan? Allah berikan itu ketenangan dalam jiwa kita ketika kita masih hidup. Enak, tidak suka marah-marah. Dilihat orang juga teduh wajah kita. Omongan kita juga menyenangkan orang lain. Ini surga yang pertama. Sedangkan surga yang kedua, nanti surga yang hakiki yang Allah berikan ketika di akhirat kelak. Mendapatkan 2 surga bagi orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Takutnya justru menjadikan dia jauh dari bermaksiat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang dikutip oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu yang kedua adalah alam ya'lam bi anallaha yara. Bukankah Allah itu, bukankah dia itu sedang melihat, sadar bahwa Allah itu sedang melihatnya? Bukankah kita semuanya ini sadar dan tahu kita berbuat apa, dan sekarang pun Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Kita tahu itu. Saya di sini, panjenengan duduk di situ. Sekarang ini Allah sedang melihat kita. Maknanya apa? Kita sama Ali radhiyallahu anhu disuruh ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi tanamkan di dalam diri kita, di mana-mana kapanpun Allah itu melihat kita. Apakah kita tak masih melakukan maksiat kepada Allah sedangkan Allah menyaksikan kita? Kita hidup di bumi Allah, kita bermaksiat kepada Allah, dan Allah melihat kita itu. Apakah kita enggak malu? Mungkin suatu saat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, tapi insya Allah orang yang dekat dengan Allah akan Allah ingatkan lagi. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tanamkan dalam diri kita, dimanapun kapanpun Allah itu sedang melihat kita. Disadarkan kita, alam ya'lam bi anallah yara. Bukankah kita ini tahu, sadar Allah sekarang ini melihat kita? Masa kita tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Ali radhiyallahu anhu beliau mengutip di dalam surat Al-Mu'minun ayat 40. Wa may ya'mal su'an yajzih. Barang siapa yang beramal satu saja kejelekan, Allah akan balas sesuai dengan amal perbuatannya itu. Dan ini juga senada dengan wa may ya'lam, senada dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sama. Apapun yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah. Ketika kita merasakan kejelekan pun nanti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan kejelekan kita. Nah, maknanya apa? Mosok ya tidak. Jadi alim mengingatkan kepada kita, mosok kita mau bermaksiat kepada Allah. Maksiat yang banyak dia akan dibalas yang banyak. Maksiat sedikit akan dibalas dengan sedikit. Kebaikan yang banyak akan dibalas oleh Allah. Kebaikan yang sedikit juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ayo kita sadari bersama, semua perbuatan kita selama ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita yang akan kita laksanakan nanti akan dicatat, akan direkam dan akan disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan terekam. Amal baik kita, amal buruk kita yang nantinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sadar diri, saya panjenengan semua, ayo sadar diri, maksiat sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit ayo kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketika kita mau bermaksiat kepadanya, Allah mengingatkan jangan, itu adalah perbuatan setan. Sehingga kita jauhi itu dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, memberi pemahaman kepada kita, bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pahami itu dan kita tularkan kepada orang lain dan sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اللهم أعزنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب